Episode 10 Perang Masa Depan 3. Belum lama sejak skenario dimulai dan sudah. Saya mencoba untuk mengingat cerita asli tetapi tidak ada ingatan invasi awal. Itu berarti variabel telah muncul. Dalam kegelapan, lampu mobil mati dan ada suara orang-orang berbicara. Kami akhirnya berhasil sampai ke Chungmuro. Sungguh, butuh waktu lama bagi mereka untuk memecahkan skenario. Hei, diamlah. Mereka akan mendengar. Dan tahukah Anda bahwa skenarionya berbeda antara stasiun? Petik 2. Saya menyaksikan orang-orang mendekat dengan senjata. Hal terpenting dalam pertempuran adalah memimpin terlebih dahulu. Saya maju, diikuti oleh Lee Hyun-sung dan Jung Hee-won, lalu Yo Sangah di belakang. Lee Gil-yong masih tidur. Berapa detik berlalu, 4 pria dan wanita dalam kegelapan berjalan menuju sisi ini. Saya membuka mulut saya. Berhenti di sana. Baiklah. Petik 2. Orang-orang berhenti di jejak mereka ketika mereka melihat pisau yang saya tunjuk. Ada sepeda putih di samping mereka. Saya mendengar senjata ditarik tetapi suara seorang pria lebih cepat. Tunggu sebentar, tenang. Aku bahkan tidak bisa bicara karena aku terlalu takut. Petik 2. Letakkan senjatamu dan perlahan-lahan datang ke sini. Pria itu meletakkan senjatanya dan mendekat dengan kedua tangan terangkat. Begitu dia memasuki cahaya, kesan pria itu tidak buruk. Dia memberikan kesan yang cukup baik. Mata kurusnya berada di kurva lembut. Jangan terlalu waspada, kami tidak datang ke sini untuk bertarung. Petik 2. Lalu mengapa kamu datang? Mari kita mulai dengan perkenalan. Saya Kang Il-hun dan saya membantu mengelola grup Dongdaemun. Petik 2. Kang Il-hun. Tidak ada yang langsung muncul di kepalaku. Selanjutnya, perwakilan dari Dongdaemun. Segalanya menjadi aneh. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Karena keterampilannya bekerja, ia tentu saja seorang tokoh dalam novel. Informasi karakter. Nama, Kang Il-hun. Umur, 31 tahun. Sponsor konstelasi, gosip terbaik yang Sameles. Atribut pribadi, ahli rumor umum. Keterampilan eksklusif, pelatihan senjata level 2, seni komunikasi level 3, sebarkan rumor level 1. Stigma, membuat keributan level 1. Statistik keseluruhan, stamina level 12, kekuatan level 13, agility level 13, kekuatan sihir level 10. Evaluasi keseluruhan, sayangnya, dia tidak mengembangkan karakternya karena sponsor yang salah. Tapi dia adalah orang dengan kemampuan baik yang bisa digunakan. Dia menyebarkan desas-desus terlepas dari kebenaran atau kebohongan, jadi berhati-hatilah. Ahli rumor, sudah waktunya bagi orang-orang ini untuk mulai berakting. Kang Il-hun menatapku dengan sedikit ketidaksabaran. Nama Anda? Kim Dokja. Kim Dokja sih. Kilatan rasa heran menyelimuti wajah Kang Il-hun saat dia mendengar namaku. Namun, itu hanya sesaat. Senang bertemu denganmu, Dokja sih. Karena Anda memiliki bendera, Anda harus menjadi perwakilan stasiun. Tepat sekali. Dia melihat dengan cermat warna bendera saya dan kemudian orang-orang di sekitar saya. Itu untuk mengkonfirmasi kekuatan di pihak kita. Dia memiliki mata yang tajam tetapi sayangnya, dia bertemu lawan yang salah. Jika kamu sudah cukup melihat, pergilah ke poin utama. Maafkan saya, kita juga perlu khawatir tentang keselamatan. Kang Il-hun terus berbicara tanpa panik. Sekali lagi, kami tidak datang untuk bertarung. Bagaimana jika kami datang dengan penawaran bagus? Petik 2. Saya menyaksikan pesta Kang Il-hun. Tak satu pun dari mereka memiliki bendera. Bagaimana aku bisa percaya itu? Tidakkah kamu tahu jika kamu memeriksa peraturan? Jika kita datang untuk bertarung, kita akan datang dengan perwakilannya. Hanya perwakilan yang bisa menempati tiang bendera. Petik 2. Itu benar, itu jelas benar. Apa tawarannya? Kami datang untuk meminta aliansi. Mendengar kata-kata ini, para anggota Chungmuro mulai bergumam. Kang Il-hun bergetar. Kamu tidak pasti karena Chungmuro baru saja membuka. Bahkan, skenario keempat sudah berlangsung selama 2 hari. Petik 2. 2 hari. Yo Sangah bergumam secara refleks. Kang Il-hun mengangguk. Ya, skenario ketiga sedikit berbeda dalam konten dan durasi antara stasiun. Mungkin Anda tidak tahu ini. Skenario ketiga baru saja berakhir tetapi saya sudah tahu ini. Dalam cerita aslinya, Chungmuro adalah seorang yang terlambat dalam skenario dibandingkan dengan stasiun lain. Dengan kata lain, kami mulai dengan beberapa kerugian dalam hal informasi. Dalam hal itu, tawaran aliansi Kang Il-hun adalah godaan yang tepat waktu. Informasi diperlukan dan ini melampaui kekuatan kami. Masalahnya adalah apa yang didapat pihak lain. Ini tawaran yang sulit diterima. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki motif tersembunyi. Petik 2. Kata-kata Dokja sih benar. Anda tidak akan percaya pada aliansi jadi saya pertama-tama akan menyatakan apa yang akan kita dapatkan dari aliansi. Singkatnya, Chungmuro bukan stasiun, target kami. Petik 2. Bagaimana aku bisa percaya itu? Kamu bisa percaya atau tidak. Tapi tolong pikirkan tentang itu. Jika Chungmuro adalah target kami akan menyeret kekuatan utama stasiun kami di sini.
Sejujurnya, tiang bendera paling rentan setelah stasiun dibuka. Petik 2. Itu tidak terlalu persuasif. Apa yang akan kamu lakukan jika stasiun target kami adalah Dongdaemun? Haha, tidak perlu khawatir tentang itu. Kami sudah tahu stasiun yang menargetkan kami. Kami tidak mendatangi Anda tanpa alasan. Petik 2. Saya melihat, mari kita bersihkan skenario dengan saling membantu, karena target kita berbeda. Apakah itu yang Anda maksud? Petik 2. Tepat sekali. Bukankah baik untuk saling membantu saat ini? Petik 2. Kang Il-hun tersenyum dan mengangguk. Aku terdiam sesaat dan Yo Sangah membuka mulutnya. Saya punya pertanyaan. Kang Il-hun menyeringai pada Yo Sangah. Ya, apa itu gadis cantik? Kenapa kamu datang ke Chung Muro? Jika Anda berasal dari Dongdaemun, Anda bisa membuat aliansi dengan stasiun lain. Petik 2. Itu adalah titik tajam yang tak terduga. Kang Il-hun tampak agak bingung. Oh, itu, seperti yang aku katakan, Chung Muro baru saja dibuka. Maksudku, stasiun lain sudah membentuk aliansi. Tapi aku pikir Chung Muro tidak akan. Haha, aku harus bertanya, apakah Chung Muro sudah membuat aliansi? Petik 2. Harem. Tidak, kita belum. Kang Il-hun tampak senang dengan kata-kataku. Lalu bentuk aliansi dengan Dongdaemun. Anda tidak akan menyesalinya. Yang terpenting, kami memiliki solusi kemenangan untuk skenario ini. Petik 2. Solusi yang unggul. Ya, pada kenyataannya, kelompok kami tahu rahasia tersembunyi dari skenario ini. Kang Il-hun menyeringai dan mengemudi di paku terakhir. Kami akan memberitahu Anda jika Anda setuju untuk bersekutu dengan kami. Setelah beberapa saat, saya duduk dengan Yo Sangah, Lee Hyun-sung dan Jung Hee-won untuk bertukar pendapat. Yo Sangah berbicara. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita membangun aliansi? Petik 2. Aku tidak akan setuju. Saya tidak percaya mereka. Saya merasa tidak enak. Petik 2. Begitu Jung Hee-won berbicara, Lee Hyun-sung memberikan pendapatnya. Tapi itu tidak akan buruk jika mereka memiliki informasi tentang skenario ini. Tentu saja, kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai mereka seperti kata Hee-won-si. Petik 2. Akhirnya, mereka menatapku. Aku mengangkat bahu. Kalau begitu untuk sekarang. Begitu kami membuat keputusan, kami memanggil Kang Il-hun dan grup Dongdaemun, yang melihat-lihat stasiun Chung Muro. Aku akan membuat keputusan begitu aku bertemu dengan perwakilanmu. Oh, begitu. Di mana perwakilanmu? Di Dongdaemun. Jika Anda tidak keberatan, saya akan membimbing Anda. Petik 2. Tolong lakukan itu. Kami duduk di kursi belakang sepeda yang mereka datangi. Orang yang saya bawa adalah Lee Hyun-sung, Yo Sangah dan Jung Hee-won. Lee Gil-yong ditinggalkan bersama Gong Pil-du. Itu karena dia terlalu banyak menggunakan diverse communication dan belum bangun. Tentu saja, saya tidak lupa memberi perintah untuk melindungi Lee Gil-yong. Kalau begitu ayo pergi. Ada suara sepeda menyala dan kami mulai bergerak. Setelah 20 detik berlalu, saya membuka mulut saya. Ngomong-ngomong Kang Il-hun-si. Iya. Orang-orang itu, apakah mereka mengatakan hal lain tentang Chung Muro? Hah, apa yang? Petik 2. Misalnya, jika kamu datang ke sini maka akan ada orang yang sangat menyeramkan bernama Yo Jong-hyuk. Haha, apa yang kau katakan? Saya memberi sinyal dan rombongan kami melompat dari kursi belakang sepeda pada saat yang sama. Yo Sangah si. Yo Sangah menggunakan binding thread dan mengikat keempat sepeda bersama-sama. Terdengar gemuruh ketika sepeda bertabrakan satu sama lain. Kuaang. Ah. Anggota Dongdaemun menjerit saat mereka jatuh. Untungnya, rombongan kami aman menggantung di udara karena benang Yo Sangah diikat ke langit-langit. Itu adalah jenis sabuk pengaman. Itu adalah prestasi luar biasa yang membuat Yo Sangah tampak seperti Spiderman. Kang Il-hun tertutup debu saat dia berbaring di tanah dan berteriak. Apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Itulah yang ingin saya tanyakan. Saya melihat terowongan yang gelap. Untuk menyergap kami, kamu harus menaikkan level stealth sedikit lebih. Sudah cukup bagiku untuk mendeteksi walaupun tidak memiliki absolute sense. Kang Il-hun memperhatikan ada yang tidak beres dan berteriak. Serang mereka. Pada saat yang hampir bersamaan, orang-orang yang bersembunyi di seluruh terowongan muncul. Aku tahu itu. Mereka mengincar bendera saya. Karakter, Jung Hee-won, telah mengaktifkan keterampilan eksklusif, waktu penghakiman. Rasi bintang Absolute Good telah menyetujui penggunaan keterampilan ini. Waktu penghakiman, telah diaktifkan. Saya pikir itu mungkin tidak. Bukankah ini benar-benar berantakan? Petik 2. Jung Hee-won tertawa dengan ekspresi terkejut. Sulit menemukan orang jahat. Jung Hee-won berbicara dengan suara dingin dan pedangnya melintas di terowongan yang gelap. Matanya merah karena menggunakan Demon Slayer. Cahaya berdarah menyapu kegelapan saat orang-orang dibantai. Apa? Gadis gila ini. Petik 2. Seokekeok. Ada 10 POP tetapi Jung Hee-won membunuh mereka tanpa hambatan. Itu adalah adegan yang menunjukkan berapa banyak statistik Jung Hee-won yang naik setelah penjara tersembunyi disingkirkan. Saya juga menggunakan White Pure Star Energy dan dengan mudah menekan Kang Il-hun. Beberapa jam yang lalu, saya berurusan dengan Yo Jong-hyuk.
Orang ini tidak terlalu sulit. Dok Jasi, Chung Muro. Aku melihat kembali tangisan Lee Hyun Sung dan melihat ada keributan di Chung Muro. Mereka disergap begitu kami meninggalkan Chung Muro. Saya meninggalkan Kang Il-hun untuk diikat oleh Yo Sangah dan bergegas ke Chung Muro. Sudah ada huru-hara yang terjadi di platform. Tetapi saya memutuskan untuk menonton situasi untuk sementara waktu. Ada sesuatu yang perlu saya periksa dulu. Apa ini bajingan? Lusinan anggota kelompok yang lari dari arah Myeongdong melambaikan senjata kepada orang-orang Chung Muro. Ngomong-ngomong, senjata yang mereka bawa sudah familiar. Itu senjata Kim Si. Anggota Landlord Alliance yang menuju ke Myeongdong sudah ditabrak oleh orang-orang ini. Memang, pengembara yang kehilangan kelompok mereka hanya dipandang sebagai koin hidup. Musuh yang paling mencolok adalah seseorang yang mengenakan bendera merah di kepalanya seperti bandana. Dapatkan kontrol nanti. Ini akan berakhir jika saya hanya memasukkan bendera. Petik 2. Tepat sekali. Dia adalah perwakilan.